Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya As'ad Fuad dalam pembelajaran olahraga. Nah, untuk mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Dalam melakukan massage olahraga, kita harus mengetahui kondisi daripada pasien terlebih dahulu. Seperti misalnya, pasien yang kita dapatkan hari ini apakah memiliki cedera pada bagian yang akan dimasas ataukah tidak. Nah, untuk kali ini kebetulan saya mendapatkan pasien yang dalam keadaan sehat. Sebelum melakukan massage, terlebih dahulu tangan kita lumuri dengan oil atau minyak. Jangan menggunakan oil pada permukaan kulit pasien yang akan dimassage. Itu merupakan kesalahan besar karena menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien. Dikhawatirkan pasien merasa lengket terlebih dahulu sebelum kita massage. Nah, langkah baiknya tangan kita terlebih dahulu menggunakan oil, kemudian diratakan pada bagian yang akan dimassage. Kali ini daerah yang akan saya manipulasi ada 4 bagian, yaitu daerah tungkai bawah atau daerah pada bagian betis. Kemudian ada tungkai bagian atas, bisa disebut juga dengan bagian paha. Kemudian bagian pinggul hingga punggung. Kemudian ada bagian bahu. Nah, dalam setiap daerah yang akan dimanipulasi memiliki beberapa bagian atau beberapa gerakan. Seperti pada bagian betis ada 4 gerakan, yaitu gerakan effleurage, gerakan vertices, gerakan shaking, dan gerakan effleurage kembali. Dan untuk bagian paha, gerakannya sama seperti gerakan pada bagian betis. Yang berbeda yaitu pada gerakan pinggul hingga punggung, yaitu memiliki 6 gerakan, yaitu gerakan effleurage, gerakan flexion, gerakan spin rolling, gerakan recruitment, gerakan walker, dan gerakan effleurage. Dan untuk bagian bahu terdapat 4 gerakan, sama seperti pada gerakan bagian betis dan paha, yaitu gerakan effleurage, vertices, shaking, dan effleurage. Baik, langsung saja kita praktekkan pada tungkai bagian bawah, yaitu gerakan effleurage, gerakan vertices, gerakan shaking, dan gerakan effleurage. Pertama-tama lumuri terlebih dahulu tangan kita menggunakan oil. Usahakan jangan lumuri terlebih dahulu bagian yang akan dimassage. Untuk gerakan yang pertama, gerakan effleurage, terdapat 3 bagian, yaitu gerakan menggunakan kedua tangan seperti ini, kemudian ada gerakan menggunakan kedua tekanan ibu jari seperti ini, dan ada gerakan yang ketiga, yaitu gerakan secara bergantian seperti ini.
Dalam gerakan secara bergantian tidak boleh terputus seperti ini. Nah, itu merupakan kesalahan yang sangat fatal karena pasien akan merasa kesakitan. Untuk gerakan bergantian yaitu secara bergantian tanpa terputus-putus seperti ini. Berikutnya gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua adalah gerakan verticage. Dalam verticage terdapat dua gerakan, yaitu angkat dan tekan seperti ini. Dan yang kedua gerakan meremas seperti ini. Usahakan pada saat gerakan meremas semua telapak tangan menutup pada bagian betis atau meremas dengan sempurna, dengan seperti ini, tapi menempel semua pada bagian betis. Gerakan berikutnya yaitu gerakan shaking. Dalam gerakan shaking terbagi menjadi 3 gerakan, yaitu gerakan secara mendatar, gerakan secara berdiri, dan gerakan vertikal seperti ini. Kita masuk ke gerakan yang pertama, yaitu gerakan mendatar. Untuk gerakan mendatar, bagian telapak tangan menempel pada bagian betis yang akan digetarkan. Jangan menempel seperti ini. Ini merupakan gerakan yang salah, tapi hanya pada bagian telapak tangan yang menempel pada bagian betis. Kemudian lakukan gerakan seperti ini. Kemudian gerakan yang kedua itu gerakan secara vertikal. Gerakan vertikal bisa dilakukan dengan seperti ini atau untuk gerakan vertikal dilakukan dengan cara kedua tangan menempel pada bagian sisi kanan dan sisi kiri. Lakukan gerakan gosokan seperti ini. Kemudian gerakan shaking yang ketiga yaitu gerakan shaking berdiri seperti ini. Kemudian kembali ke gerakan leverage. Gerakan berikutnya, daerah berikutnya yaitu daerah pada tungkai bagian atas atau bagian paha. Untuk gerakannya sama seperti pada tungkai bagian bawah. Namun pada bagian tungkai bagian atas, gerakan shaking hanya dilakukan satu gerakan,
yaitu gerakan secara mendatar saja. Pertama yaitu gerakan echo raise. Berikutnya yaitu daerah yang ketiga, yaitu daerah pinggang dan punggung. Dalam daerah pinggang dan punggung terdapat 6 gerakan, yaitu leverage, flexion, skin rolling, development, walker, dan leverage. Gerakan leverage terdapat 3 gerakan, yaitu dengan ujung jari tangan, yang kedua dengan pangkal telapak tangan, dan yang ketiga dengan bagian kuku atau bagian yang dekat dengan kuku. Gerakan leverage yang pertama yaitu dengan gerakan ujung jari tangan. Usahakan posisi telapak tangan menempel pada punggung. Jangan seperti ini. Ini merupakan gerakan yang kurang efisien. Gerakan leverage yang kedua yaitu menggunakan pangkal telapak tangan seperti ini. Perbedaan dengan menggunakan ujung jari tangan yaitu tekanan terletak pada ujung jari tangan, sedangkan bagian pangkal terletak tekanan pada bagian pangkal. Gerakan leverage yang ketiga yaitu gerakan menggunakan bagian kuku seperti ini. Gerakan yang kedua yaitu gerakan flexion. Gerakan flexion hampir menyerupai dengan gerakan shaking, namun gerakan flexion dilakukan secara bertahap, yaitu dengan ibu jari, dengan ujung jari, dan dengan pangkal telapak tangan. Untuk gerakan dengan ibu jari, usahakan tekanan di samping dari tulang punggung, di bagian samping tulang punggung. Lakukan tekanan memutar
Bisa dilakukan dengan satu tangan secara bergantian atau dua tangan secara bersamaan. Misalkan menggunakan satu tangan seperti ini. Kemudian gerakan yang kedua yaitu menggunakan ujung jari. Gerakan flexion yang ketiga yaitu dengan pangkal telapak tangan. Berikutnya yaitu gerakan skin rolling, yaitu gerakan jari tengah dan telunjuk bergerak ke atas dan ibu jari memberikan tekanan di belakang. Gerakan berikutnya yaitu gerakan tempo teman. Gerakan tempo teman terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dengan gerakan pounding seperti ini, dengan kepalan tangan seperti ini, kemudian menggunakan telapak tangan bagian samping, bagian seperti ini, Kemudian gerakan yang ketiga yaitu dengan cara kepling atau seperti ini. Gerakan kepling ini memiliki ruang pada bagian tengah seperti ini. Gerakan berikutnya yaitu gerakan walkout. Gerakan walkout ini gerakan dari arah samping seperti ini dengan disertai tekanan. Kemudian gerakan berikutnya yaitu gerakan average. Untuk gerakan average kita gunakan satu gerakan, itu gerakan secara berganti dengan gerakan menggunakan ibu jari.